Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mana yang harus didahulukan dan anak pilih? Tetap bekerja di luar kota, jauh dari orang tua, atau kembali kerja di kampung halaman dan berkumpul bersama ibu dan keluarga. Walaupun orang tua memberikan kebebasan untuk saya memilih. Mohon nasihat Ustaz dan mohon doa dari antum agar saya dapat istiqamah dan terus dinaungi hidayah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nas'alullah al-hidayah wal istiqamah lis-sa'il wal jami'. Mereka yang jauh dari orang tuanya, lihat kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya membutuhkan keberadaan dia, pulang. Walaupun orang tua memberikan pilihan. Orang tua kita itu sayang sama kita. Apa yang kita minta nggak pernah dia tolak. Kita minta izin ini, dia katakan terserah nak, nggak apa-apa kau nak, kau mau keluar kota, kau mau terbisik tak apa-apa. Karena dia yang jadi harapan dia kebahagiaan kita. Kalau dia bisa, tangannya dipotong-potong demi kebahagiaan anaknya, dia akan lakukan. Bakal lihat kebutuhan orang tua kita. Kalau dia butuh sama kita, walaupun dia mengatakan terserah, pulang. Susah di kampung, bismillah. Yang penting orang tua bahagia. Dan tidak ada kebahagiaan yang indah. Ada seorang anak, Syekh cerita, tuh anak udah nikah, udah punya anak, biasanya itu jarang telepon sama orang tuanya, ya. Jarang jumpa sama orang tuanya, jarang berbagi sama orang tuanya. Istrinya mengingatkan, 21 tahun tuh anaknya dikatakan lupa sama orang tuanya. Ya mungkin cuma lebaran apa ini itu. Si istrinya ngomong, "Bang, mungkin di Arab nih kejadiannya. Apa malam ini kau nggak kepingin keluar dengan seorang wanita gitu kan? Sama seorang wanita, sama siapa? Sama ibumu." Subhanallah, baru dia sadar. Iya ya, kata dia. Aku nggak pernah keluar sama ibuku, makan bersama ibunya. Biasanya makan sama istrinya terus. Kami sama ibunya jarang, ibunya dibawa keluar. Setelah 21 tahun dikatakan. Ibunya udah janda. Bapaknya udah meninggal 19 tahun yang lalu, kata dia. Akhirnya dia telepon. Dia katakan, "Umi, anak kepingin makan sama Umi malam ini. Kita keluar Umi cari makan," kata dia. "Bener kamu mau ngajak Umi?" kata dia. Uminya tanya, "Kok nggak apa-apa kan, nggak ada masalah kan? Anak-anakmu gimana?" Istrimu kan, "Nggak apa-apa Mi." Karena bingung, kok aneh gitu. Anaknya ngajak ibunya makan bersama. Yang biasa diajak siapa? Istrinya. Tapi ibunya hampir nggak pernah diajak makan bersama di warung yang enak gitu ya. Subhanallah. "Iya Mi, nanti anak jemput," kata dia habis isya. Subhanallah, anaknya datang, ibunya sudah di depan pintu ya Pak. Si anak mau telepon sudah melihat ibunya di depan pintu. Akhirnya ibunya masuk ke mobil, dilihatin tuh anaknya. Kata si anak tidak melihat orang yang lebih bahagia dari ibu anak. Si ibu ngomong, "Wahai anakku," kata dia, "nggak ada satu orang pun di kampung ini kecuali tahu aku mau keluar sama engkau. Karena kebahagiaan dia ingin berbagi kebahagiaan anaknya kembali." Anak yang 21 tahun tidak ingat semua orang tuanya kembali hidup, dia datang ke orang tuanya. Dia datang. Masya Allah. Masuk nih ke rumah makan, dikasih menu. Ibunya cuma ngelihat menu itu, sambil ngelihat ke anaknya ketawa. Lupa anaknya kalau ibunya sudah nggak bisa baca. Udah harus pakai kacamata ibunya. Terus diambil sama anaknya.
Umi, aku bacakan buat engkau, Umi, ya. Dibacakan sama anaknya satu persatu. Uminya setiap dibacakan bahagia, dia tersenyum. Dia ingat dulu ya dia yang bacakan buat anaknya. Subhanallah. Akhirnya makan. Selesai makan, si anak ngomong, Mi, kapan kita keluar lagi, Mi? Kata dia. Kata si uminya, nantilah. Nanti aku yang traktir kau, kata dia. Iya, Mi, kata dia. Sudah pulang. Setelah beberapa waktu ibunya sakit di rumah sakit sampai meninggal, nggak pernah keluar lagi. Setelah selesai pemakaman ibunya, selesai semuanya, tahu-tahu dia ditelepon sama restoran. Kata dia, Fulan bin Fulan, iya kata dia, kau ada undangan makan di restoran, kata dia, dan udah dibayar, kata dia, buat kau, istrimu dan anak-anakmu, kata dia. Datang ke restoran. Ternyata ibunya yang sudah bookingkan buat dia. Ibu kita itu nggak pernah lupa sama kita. Terkadang kita lebih mengutamakan istri kita dari orang tua kita. Ada kisah yang anak ingat seorang di tanah Arab sana lah. Suami istri nih berangkat ke tuku emas. Ibunya si suami ikut, gendong anaknya, gendong cucunya. Akhirnya si suami sama istrinya ya, begitu romantisnya sama istrinya, dia suruh, kau pilih istriku, kata dia, ini itu macam-macam. Kemudian setelah selesai mau bayar, hitung-hitungan, heran si suaminya ini. Loh, ini kok nggak kayak tadi yang kau katakan, kok ada lebihnya? Oh iya, itu wanita tua tadi itu ngambil cincin, kata dia. Nggak usah, nggak butuh cincin ibu ini, cuma kembalikan cincinnya. Nangis itu ibunya, jamaah. Dia nggak minta banyak, jamaah. Istrinya beli gelang, beli kalung, dia cuma cincin. Dia ngatakan orang tua nggak perlulah pakai perhiasan-perhiasan. Akhirnya nangis keluar si ibunya ini dari toko itu dengan gendong anaknya. Apa kata istrinya? Bang, kasihlah ibumu, kata dia. Nanti siapa yang gendong anak kita? Antum bayangkan, jamaah. Ada yang memang memanfaatkan orang tuanya. Maka tolong nih, dibantu suaminya untuk berbakti sama orang tuanya. Jadi ketika punya rezeki, yang paling berhak mendapatkan adalah orang tuanya. Ketika kau gajian, yang perlu kau pikirkan pertama, orang tua. Ingat antum juga dengan kisah 3 orang yang di dalam gua. Salah satunya yang biasa memberikan susu kepada bapak ibunya. Dia mengatakan, aku tidak kasih anak-anakku, istriku, semua nggak ada yang minum. Kecuali bapak ibuku minum duluan. Sampai suatu hari dia cari kayu atau cari rumput cukup di tempat yang jauh sehingga pulang udah malam. Abah ibunya minum, dia peres susunya itu. Kemudian dia datang ke ibu dan bapaknya yang sedang tidur. Dia tidak bangunkan. Karena dia tidak ingin mengganggu kenyenyakan orang tuanya. Dan dia tidak kasih anak-anaknya. Anak-anaknya pada nangis itu, minta susu. Kenapa? Enggak. Orang tuaku dulu, kata dia, sebelum yang lainnya. Maka seperti ini kebaktian yang sebenarnya. Dan Allah kasih tahu kita.